Halo semuanya, balik lagi di Hot Stock Everybody is Somebody. So, kali ini spesial banget karena kita kedatangan tamu seorang content creator atau YouTuber mungkin ya bisa kita bilang juga itu Chizure. Halo Chizure. Halo, Halo. perkenalkan nama Silakan. aku Cizure alias Aditya ya. Thank you juga buat Hans ya dari Hot Education yang udah mengundang saya di acara Hot Talks ya. Oke, thank you banget ya. Thank you juga udah datang Chizure. FYI, gue sama Chizure itu adalah teman satu kampus. Jadi ya kita udah saling kenal lah ya dulu, udah belajar bareng. Jadi udah ya kita nyantai aja lah ngomongnya gue lu biar kita lebih santai. So, Oke. gimana kabar lu nih sekarang? Kesibukannya lagi apa? Boleh dijelasin? Oke, sebenarnya kesibukan gue sekarang yang ngonten aja sih ya, kayak ngonten, terus ngedit video kan, gue Oke. juga kan emang kayak ngedit juga kan sendiri untuk video-video gue gitu Ya. kan. Kalau ditanya baik apa enggak, alhamdulillah baik juga. Sekarang ya sehat, alhamdulillah. Cuman emang lagi musim sakit sih, banyak banget yang sakit ya gitu kan. Ya. Cuman alhamdulillahnya kita masih diberikan kesehatan gitu. Lu lebih seneng disebut YouTuber atau content creator? Sebenarnya gue nggak suka dua-duanya sih. Oh, kenapa tuh? Ini kayak apa ya? Kayak sorry ya kalau misalnya ini agak nyenggol, tapi kayak terlalu berlebihan lah maksudnya gitu. Ya gue Hmm. lebih suka dipanggil ya Adit aja. Kayak orang biasa yang suka ngedit video, yang suka bikin konten gitu aja. Oh. Tapi kalau emang disuruh pilih antara dua itu, antara YouTuber atau content creator, mungkin lebih ke content creator kali ya. Jadi lebih ya biasa lah gitu. Lebih Kalau general lah YouTuber ya. kayak tinggi banget, kayak Oh, gue belum bisa disebut YouTuber sih, kayak masih kecil dan komunitas pun nggak sebesar YouTuber-YouTuber lain gitu. kan banyak juga ya. Kayak kita pelajar-pelajar sekarang nih, content creator, YouTuber itu udah kayak apa ya sekarang ya? Salah satu profesi yang diminati. Udah jadi salah satu sebuah profesi. Nah, banyak banget yang kayak udah gue pengen pengen jadi YouTuber aja, gue pengen konten aja lah, gue nggak usah sekolah gitu. Kan kita pernah kuliah bareng, bikin konten bareng juga gitu. Nah, menurut lo nih, seberapa besar sih pengaruh pendidikan formal gitu? Kita kayak sekolah, SD, SMP, terus lanjut ke kuliah. Itu yang kita jalanin dulu tuh terhadap karir kita nih di industri kreatif. Kayak menurut gue sih penting banget ya Hans ya. Hmm. Penting banget untuk kayak pendidikan formal, apalagi tentang teori-teorinya gitu kan. Ya walaupun emang ujung-ujungnya kita harus kayak otodidak, harus terus belajar sendiri, tapi tetap fondasi utamanya itu adalah di sekolah dan juga di kampus dan di lain-lain gitu ya. Kayak dulu misalnya sering ikut organisasi atau enggak kayak belajar-belajar yang tekun kan dari dosen-dosen yang kayak ngajarin gitu. Itu sebenarnya penting banget sih dari segi ya pendidikan formal ya. Ujung-ujungnya juga ya sebenarnya kepake juga gitu di gua. Kayak dulu kan gua sering belajar tentang video editing, walaupun cuman basic-basic aja pun ya kepake gitu, keinget terus, oh dulu pernah belajar ini nih gitu, oh dulu pernah belajar ini nih. Dan sekarang lumayan kepake, tapi ujung-ujungnya tetap harus kita otodidak sendiri, belajar sendiri, dan itu ngebantu banget sih gitu. Oke, berarti emang penting ya buat ngebantu kita gitu. Benar, penting banget ya, apalagi dari segi kayak pelajaran-pelajaran produktif gitu ya, yang misalnya selain matematika, bahasa Inggris gitu, kayak misalnya lu ada di jurusan multimedia contohnya gitu kan, terus lu nantinya mau ke dunia di industri kreatif yang serupa gitu, di bagian video editing juga gitu kan, multimedia kan ada mata kuliah kayak video editing, nah itu kan mungkin bisa kita pelajari juga gitu kan, apalagi kalau udah ada basicnya, udah ada basic ya, seenggaknya kayak bisa kayak cut to cut video atau bagaimana, nanti bisa ngebantu banget sih dari situ Iya. gitu. Ya, nah, kita juga bisa ketemu orang baru, terus juga belajar langsung Benar, ya dari ahlinya. benar banget. Dan juga yang paling penting sih relasi sih. Itu penting banget Setuju, relasi. setuju. Mm-mm. Oke, so thank you jawabannya, berarti ingat pendidikan itu penting. Jangan tinggalin pendidikan, tamatin dulu baru kejar passion kalian. Boleh sambil kejar passion sambil belajar, nggak ada salahnya. Dulu juga lu juga gitu kan Dit, sambil ngejar passion lu sambil belajar kan.
Bener, gue tuh dulu tuh mulai nge-YouTube di SMK, kayaknya kelas 3-an itu ya. Oh, Itu oke. kan tahu ya gimana SMK kelas 3 gimana banyak tryout-nya. Dulu tuh masih ada tryout gitu-gitu Iya, kan, terus ada kayak UN iya. gitu. Kayak capeknya harus sambil ngonten, terus tryout banyak ujian-ujian gitu kan. Bahkan dulu pun kayak sering nggak ke handle sebenarnya, kayak harus fokus banget ke belajar dulu gitu kan. Mulai-mulai pas lagi SMK, bahkan gue juga pernah drop konten kayak di akhir-akhir semester karena mau UN gitu kan. Setelah itu baru mulai lagi pas lagi kuliah dan disambil banget itu kayak misalnya jam kuliah atau jam kerja jam belajar kita jam sekolah dari jam 7 sampai jam 2 misalnya kan. Dan nanti sorenya pulang langsung kayak rekaman jam 4 sampai jam 5 gitu misalnya rekaman 1 jam terus sisanya kayak malamnya ngedit gitu kan. Jadi emang harus ada manajemen waktunya juga sih sendiri. Karena kan gimana ya? Sebenarnya namanya setiap kerja kan ada kayak negatif sama positifnya kan. Tapi sebenarnya kalau bisa lagi kalau misalnya kalian atau enggak Hans sendiri kerja tapi sesuai passion gitu, mungkin ada keinginan gitu kan jadi kayak wah gue harus kayak gini nih. Nah di situlah kayak timbul akhirnya keinginan buat berjuang lah gitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Lu tadi ceritakan dari SMK ya, berarti kayak tahun Bener. 2017, 18. Iya, udah lama banget kayak gue tuh udah nge-YouTube 6 tahunan deh. Cuman dulu tuh kayak yang gak niat gitu. Kayak cuman, coba gitu kan. Ini Coba-coba ya. kayaknya gue dulu ngeliat kayak Miao Auk. Gue banyak tuh kayak referensi-referensi YouTube gaming gitu kan. Ini gue juga kan di dalam istilah YouTube game juga kan. Tapi emang gue lebih kayak mengerucut ke arah geografinya gitu. Karena emang gue dapet niche-nya tuh di situ gitu. Oke. Iya, yang bikin mulai lu buat video gitu terinspirasi dari siapa banget yang sampai detik ini itu jadi kayak idola lu lah gitu. Miao Auk gitu kan ke YouTube yang game-game terkenal di Indonesia aja sih kayak dulu kayak Reza Arab gitu. Hmm. Eh, Terus Lutfi Halimawan, ada sih beberapa juga yang nggak gaming juga. Gue inget banget tuh dulu tuh gue bikin video pertama tuh main game horor. oh, apa Game tuh? horor, game horor yang judulnya pun kayak gue nggak tahu apa lupa. Itu juga nggak terlalu terkenal dan jarang dimainin sama youtuber terkenal. Cuma gue iseng gue ngonten bahkan masih buluk banget gitu ya kayak studio kayak gini kagak ada masih kayak pakai green screen gitu apa pokoknya kamera pun kayak buluk banget ya udah Ya. nyoba lah gitu nyoba pas SMK ya gitu pas mulai kayak viewsnya 10 11 Hmm. 10 gitu kan Nggak langsung meledak tuh. nggak langsung meledak. Gue tuh inget banget dulu kayaknya meledak tuh. Sebenarnya gue ada step by stepnya sih kayak kenapa bisa sampai segini gitu ya. Dulu gue awal-awal cuman kayak main game biasa doang. Terus akhirnya kayak gue nyoba main game yang rame nih, game Mobile Legend gue cobain gitu. Kayak cuman lumayan rame karena kan emang kolam Mobile Legend kan lumayan banyak gitu kan orangnya. Gue iseng nih gue coba kayak main game-game yang edukasi gitu kan, game-game kayak negara kayak seru nih. Gue tuh inget banget gue dulu bikin video tentang menebak negara dari abjad. Jadi kayak A Amerika, B Ya, ya, ya. Bangladesh, C ya gitu-gitu. Ya. Meledak yang nonton tuh berapa ya kayak 5 juta mah ada gitu kan yang nonton. Di mana Iya, itu? Platform apa tuh? di TikTok sama di YouTube. Oh, Itu short sih sebenarnya sih. ya. Kayak short tuh 5 juta nih. Kayak menarik nih gitu kan. Terus akhirnya gue coba kayak telaah, gue coba kayak apa namanya kayak analisis gitu ya. Di Indonesia tuh belum ada gitu yang kayak Oke, gini oke. layak dicoba nih gitu. Ya, 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 ya. akhirnya pas gue coba-coba, ya alhamdulillah kayak ada perkembangan sampai gitu. Ya itu 7 tahun perjuangan sih sebenarnya. 7 tahun perjuangan betul ya nggak ada. Kenapa lu milih nama Chizure? Ada arti nggak di balik nama itu? Chizure itu diambil dari 2 karakter dari Kyoto Animation. Sento Isuzu kalau nggak salah. Atau itu? Sento Isuzu sama Chitanda Eru. Jadi Chizure. Akhirnya gabung. Oh, Lah, random banget jadi Chizure gitu kan. lah. Tapi Oke, Hans ini agak fun fact juga sih. oke, Kayak oke. nggak tahu ini aneh atau emang takdir gitu ya. Chizure itu kan diambil dari nama anime. Tapi gua alhamdulillah viral di bagian geografi atau Hmm, peta lah gitu ya. hmm. Nah kalau dalam bahasa Jepang, Chizu itu artinya peta. Oh, Jadi kayak nggak tahu ide diarahin sama YouTube seperti itu, algoritma oh, dapat kayak gitu atau gimana.
Tapi kayak sebuah hal yang menarik aja sih. Soalnya banyak yang komen gitu. Orang wibu-wibu kali ya mungkin ya yang Iya, nonton iya. gue gitu. Wah keren juga ya Bang Cizu, Bang Cizu, Bang Peta, Bang Peta. Ternyata gue baru tahu nama Cizu itu artinya dari bahasa Jepang peta gitu. Wow, iya juga ya Oh, gitu. wow, takdir sih ini takdir. Disetir sama YouTube sih lebih tepatnya. Disetir sama YouTube. So, bisa lu ceritain lagi nggak sih ide awal bikin lu? Kenapa tiba-tiba kan lu bilang tadi iseng ya konten tebak bendera dan geografi ini. Nah itu muncul dari mana gitu? Lu kan pasti research dulu dan lain-lain ya. Apakah ya emang tadi lu bilang dari iseng atau emang lu udah ngerencanain itu? Jadi ini konteks geografinya ya, bukan konteks keseluruhan kontennya ya. Iya, lu Kalau switch dari switch tadi switch konten lu gitu. Oke, jadi switch-nya itu yang tadi awal kayak main game-game mabar aja, kalau nggak game-game random, cuman kayak udah stuck gitu-gitu aja. Kayak view-nya segini, view-nya kayak cuma 500, 100. So ada kalanya gue coba tuh kayak konten edukasi, game negara gitu kan, yang tebak negara dari abjad gitu. Itu tuh gue awalnya nonton video dari YouTuber namanya Jack Suck at Geography. Nah, gue juga sering jadiin dia sebagai patokan gue konten ya, kayak oh dia main game ini nih, boleh nih kita ATM gitu kan. Iya. Kita ATM, kita pakai gaya kita sendiri. Akhirnya wah lumayan gitu, Bas. Setelah gue coba-coba ternyata banyak yang nonton, kayak banyak yang viral juga kan dari video short-shortnya. Kalau nggak salah nih dalam kurun waktu 6 bulanan ya kalau nggak salah ya, itu kayak 500.000 subscriber tuh langsung dapet. Itu kayak wah Wow. gila juga nih. Terus akhirnya gue research di Indonesia ada nggak sih kayak YouTuber atau enggak content creator, entah di TikTok, entah di YouTube, entah di mana gitu ya, yang konten kayak gini gitu, game geografi, entah negara, bendera atau lain-lain. Ternyata belum ada. Wah Oh, boleh nih kita masuk kolam sini iya, gitu iya, kan. iya. Karena kan yang namanya konten creator itu kan banyak banget ya harusnya. Betul. Betul, Dan betul. kalau kita cuma ngikut doang, wah persaingannya susah banget sih gitu. Susah banget sih pasti persaingannya. Jadi sebisa mungkin kita cari peluang sih gitu. Iya, Bisa iya. ada peluang nih kebetulan ya, walaupun agak geser dikit dari gaming, tapi ya akhirnya makin kesini juga makin terus gue setir juga biar ke gaming juga gitu kan. Cuman gue kayak kasih unsur bumbu geografi juga di dalam gamenya. Pertama kali video lu viral, apa yang lu rasain? Senang sih, pasti senang banget sih harus itu. Kayak what, apa nih beneran nih segini gitu. Masa sih gitu segini? Awalnya nggak percaya. Dan dulu pun sebenarnya gimana ya, kalau ini mungkin tipikal netizen Indonesia juga kali ya. Kalau ada orang yang kayak viral atau nggak ada orang yang ngerasa pinter dari mereka, langsung kayak mereka pada komen, oh bohong nih, bohong, scam apa gitu kan, kayak nyontek apa gitu. Cuman ya intinya sabar aja sih kalau digituin, gak usah kayak ngebales atau apa, pasti Jadiin motivasi ya. jadiin motivasi, bener banget gitu. Jadiin motivasi, ya lama kelamaan juga terbiasa, dan orang-orang pun makin lama jadi makin hilang tuh yang ngomong kayak gitu. Ya udah makin hilang, udah lancar terus ke depannya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Tapi masih ada yang apa head speech gitu nggak sih? Ya kadang-kadang sih mungkin ya, kayak di komen-komen, cuman ya gue tipikal orang yang gak terlalu mempedulikan itu sih, kayak ya udah cukup didengarkan, jadiin motivasi, oke. Oh, Itu sih senang banget sih duluan. 5 juta gimana sih, kayak orang bayangin orang ngonten. Gue tuh kalau nggak salah viral ke geografi tuh di tahun keempat kalau nggak salah gitu. Ya 2 tahun yang lalu itu gimana sih orang yang udah 4 tahun di YouTube perkembangan cuman gitu-gitu aja, tiba-tiba video satu viral. oh, berarti thanks buat yang udah komen, buat subscriber, terima kasih yang udah sharing ilmunya juga. Bener, Jadi kita sama-sama berkembang ya, ya nggak sih? bener, sama-sama belajar bareng